selama 2 tahun ini sangat tinggi. Saya sangat berkeberatan membayarnya. Seandainya saya tidak bayar pajak, apakah kalau saya mati dihitung hutang, Pak Ustaz? Sekarang pajak mengeluarkan stiker, namanya pengampunan apa? Amnesti. Amnesti. Pengampunan. Hitung bayar lega, katanya. Hitung bayar lega. Jadi masalah negara ini, apakah wajib kita mengikut aturan negara? Dalilnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri itu negara. Jadi sebagian orang mengatakan, saya tidak menganggap mereka ini ulil amri, Pak Ustaz. Nah, itulah dalil orang yang tak mau bayar pajak itu. Dia menganggap tidak mau ulil amri. Cuman orang yang mengatakan begini, dia tak seimbang juga. Dia mengaku tak ulil amri, tapi pas mau pergi umroh dia pakai paspor juga. Kalau memang mengaku tak ulil amri, mestinya jangan pakai paspor, naik sampan ke Mekah. KTP diurusnya juga, SIM diurus, bayar pajak tak mau. Jadi dia setengah-setengah, pas menguntungkan nah baru dia pakai, pas tak menguntungkan nah jadi tak seimbang. Jadi kita tahankan aja lah selama menjadi warga. Mau merubah sistem ini bagaimana Pak Ustaz? Menjadi anggota DPR, legislatif, robah dari atas, pajak bisa dihapuskan. Ini bumi gemah ripah loh jenawi, tongkat batu dan batu jadi tanaman, kenapa kami masih bayar pajak juga lagi? Ustaz, kalau hari Jumat perempuan sholat zuhur, apakah harus selesai lagi-lagi sholat Jumat? Asal sudah azan berkumandang masuk waktu. Jam berapa sekarang sholat Jumat? 12.19. Bapak ibu tengok jam 12.19, ibu tengok di rumah masuk waktu sholat zuhur, sah. Tapi emak saya dulu di kampung, ayah saya pulang baru dia sholat zuhur. Kenapa begitu? Ulama dulu ngasih tahu begitu karena tak ada mikrofon dan tak ada jam. Maka setelah suaminya pulang baru dia sholat. Setelah masuk waktu maka sudah boleh sholat zuhur. Mau musafir, mau naik pesawat, sholat zuhur. Masuk waktu, sholat zuhur. Apa boleh mengqadha puasa di hari Jumat? Kata guru ngaji saya, tak boleh puasa di hari Jumat. Tidak boleh puasa hari Jumat, puasa sunat. Adapun puasa qadha boleh. Bapak puasa Daud, hari Rabu puasa, hari Kamis makan, hari Jumat boleh kalau kebetulan jatuh pada hari Jumat. Yang tak boleh itu sengaja dia puasa sunat hari Jumat. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau mau Kamis Jumat atau Jumat Sabtu kalau puasa sunat. Adapun puasa qadha atau puasa Daud hari Jumat tunggal, hukumnya mubah, boleh. Ada yang mengatakan jika seorang masih menjadi tanggung jawab orang lain, anak terhadap orang tua, melakukan perbuatan dosa, maka orang yang menjadi penanggung jawab juga akan mendapat dosa. Akan tapi di dalam Quran dijelaskan seorang tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak memikul dosa orang lain. Saya tak mikul dosa istri saya. Lana a'maluna walakum a'malukum, amal saya untuk saya, amal kamu untuk kamu. Jadi pas istri ustaz keluar rumah pakai rok pendek, kau mau keluar aja, amalmu untukmu, amalku untukku. Tapi jangan lupa, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kamu akan ditanya tentang kepemimpinan. Saya tidak bupati, saya tak wali kota, tapi di rumah saya kepala rumah tangga, maka saya ditanya tentang istri, anak, keponakan. Kalau ada orang numpang di rumah kita, itu juga dibuat tanggung jawab kita. Jadi dosa dia itu bukan kita nikul dosa dia, dosa karena membiarkan perbuatan mungkar di depan biji mata. Orang tua yang tak mendidik anak sekolah agama, dosa karena tidak memberikan pendidikan agama. Suami yang tak memperhatikan istri, 5 hak istri: makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Kalau tidak diberi hak ini, tanggung jawab, dituntut di hadapan Allah SWT. Benarkah orang tua Nabi Muhammad itu kafir? Syekh Ahmad As-Sinqiti mengajar di Masjid Nabawi. Nih, nanti kalau saya jawab pakai Syekh Muhammad Ghazali,
Syekh Muhammad Ghazali dari mana? Dari Al-Azhar. Saya tak terima dari Azhar, saya terimanya dari Madinah. Nih, Syekh Ahmad Asy-Shinqiti mengatakan orang tua Nabi selamat. Kenapa? Karena ayat tak bisa dilawan dengan hadis. Apa ayatnya? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang sebelum mengutus rasul. Abdullah dengan Aminah itu setelah rasul atau sebelum rasul? Sebelum rasul. Allah sendiri mengatakan, wa ma kunna mu'azzibin. Kami tidak mengazab sebelum kami mengutus rasul. Itu jawaban dari Quran. Jawaban dari hadis lengkap selengkap-lengkapnya. Buka 37 masalah populer tentang orang tua Nabi. Sudah saya tulis detail. Dekat lingkungan kampus tertangkap mahasiswa pacaran, mau melakukan zina, ditangkap oleh pemuda setempat, didenda 30 sak semen, denda diserahkan ke masjid. Boleh tak untuk Pak Ustaz? Di Panam 5 juta 30 sak semen. Ada kawan saya RT dosen UIN dituntut 5 juta diserahkan ke masjid. Denda-denda begini ini ada positif ada negatifnya. Positifnya mahasiswa jadi takut, tapi kalau mahasiswa itu kaya, sebelum denda dikasihnya dulu, Pak ini 30 sak, izinkan aku berzina ya. Ini bisa dipakainya logika terbalik. Sebelum berzina dia permisi duluan nanti. Jadi yang paling betul itu adalah disadarkan dia dengan dosa zina, dipanggil, jadi jangan ulang lagi. Itu. Bahwa denda itu memberikan efek jerah, ya bisa. Masjid yang sudah menerima 30 sak ini apakah perlu dikembalikan? Tidak. Ini sudah boleh diambil masjid, tapi akan datang tak cukup hanya itu. Dikasih tahu dia, ini aslinya bukan 30 sak semen nih hukumnya. Jangan sampai nanti dia jelaskannya ke anaknya, anakku jangan kau berzina, karena Allah berfirman siapa yang berzina bayarlah 30 sak semen. Zina itu surat An-Nur. Az-zaniyatu berzina perempuan, waz-zani berzina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jallah. Cambuklah dia 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah menikah, farjumuhumal batah, rajam, lempar batu sampai mati. Nah, itu dijelaskan ke dia. Saya tinggal dekat kampus Win. Hari Jumat masjid penuh semua sampai teras. Tapi di kala Isya subuh sedih kayak di kuburan. Kemana mahasiswa tersebut hilangnya Ustaz? Apa solat Jumat itu malaikat atau hantu? Ini bukan cuma di kampus itu saja, di mana-mana begitulah keadaan sekarang. Maka saudara kita yang rajin mengajak orang sholat berjamaah, yang rajin tetap menceramahkan, mari sholat berjamaah, mari sholat berjamaah, mari sholat berjamaah, pokoknya tak pernah bosan, hidupkan masjid terus. Bagaimana hukumnya Ustaz orang di atas sepeda motor berpelukan, sedangkan mereka bukan suami istri? Yang paling tak enak lagi mereka pakai jilbab. Ini termasuk zina Pak Ustaz. Tanggung jawab kita bersama. Ustaz jangan muak menceramahkan tentang dayus. Orang tua jangan kasih izin anak kita keluar rumah dengan pacar. Orang tua yang rajin pengajian, rajin sholat tahajud, rajin witir, mengizinkan anak keluar rumah dengan tak mahram, karena takut tak laku, karena takut tua, karena takut jomblo. Ini lingkungan sudah kacau rusak. Ditontonkan di televisi, di sinetron, biasa punya anak haram, biasa. Orang tua mengasih kesempatan, kamu duduk di sini ya, bapak mau ke dalam sebentar. Itu sama artinya kalian berzina dulu ya sayang. Kenapa dikasih? Jangan sampai kasih. Saya lihat Ustadz begitu sibuk, jangankan tegak duduk pun sulit. Bagaimana Ustadz membagi waktu dalam hidup ini? Apakah pertanyaan saya melanggar kode etik jurnalistik? Pagi sholat subuh di masjid dekat rumah, biar supaya jangan dianggap nanti Ustadz terbang hinggap, lebih banyak terbang daripada hinggap. Maka dekat rumah itu bacakan hadis 4 kali subuh, membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, isinya 2000 hadis. Bacalah seberapa yang bisa, subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis. Habis itu pulang ke rumah, bawalah anak itu keliling, entah digendong, entah nanti kalau tidak anak itu tak dapat kasih sayang. Gendong. Mana Pak Ustaz? Gendong anak ya, iya. Gendong. Kalau tak capek menggendong, bawa dia pakai mobil keliling. Tawaf namanya, tawaf.
wadah sebelum berangkat. Jadi jangan sampai dia tak dapat perhatian, tak dapat kasih sayang. Dah, habis itu mengajar ke kampus, habis itu pengajian sore. Kalau ada waktu sore luang, diajaklah istri itu makan di rumah makan. Ini perhatian bagi yang muda-muda yang mau jadi ustaz. Jangan sampai dia tak dapat perhatian sama sekali. Tak bisa saya mengajak kamu ke Bali, Balilas bisa. Paling tidak aku mengajak kamu makan ni sekali jadilah makan. Tapi tak pula terlalu mesra betul sampai bersuap macam itu anak-anak muda. Begitulah yang bisa kita kasih perhatian. Tapi mengatakan ni tak penting, penting. Kita kan manusia, ada anak, ada hak istri, ada anak. Itu yang bisa kita bagi. Dah habis itu untuk umat. Punya orang tua tu dijenguk, balik malam jam 11, jam 12, singgah dulu sebentar ke tempat tukang sate, belikan sate sebungkus. Assalamualaikum mak, ni ada sate ni. Aku sudah tak sanggup lagi makan sate, besok pagi panaskan. Menunjukkan kita peduli, ada perhatian. Itu saja, tak banyak-banyak, tak usah muluk-muluk membelikan itu ini, duit tak ada. Apa yang bisa kita buat? Simple, sederhana. Selesai itu berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah kasih sehat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.